Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya anak-anak hebat? Sehat? Alhamdulillah, mudah-mudahan semuanya tetap sehat. Gimana? Hari ini semangat untuk mengikuti pelajaran? Tetap semangat ya. Oke, dan Ibu doakan mudah-mudahan semuanya tetap sehat, tetap semangat, dan tetap rajin belajarnya. Oke, bersama Ibu Nur Halimah, pada kesempatan kali ini Ibu akan membahas materi mengenai menyambut usia balik. Baik anak-anak hebat, gimana? Sudah pada siap belum untuk menyambut usia balik? Nah, untuk mempersiapkannya, mari kita belajar materi mengenai usia balik. Tujuan pembelajaran daripada materi ini yaitu yang pertama, menyebutkan tanda-tanda usia balik atau kedewasaan menurut fikih dan biologi dengan benar. Kemudian yang kedua, membuat paparan mengenai tanda-tanda usia balik dalam pandangan ilmu fikih dan ilmu biologi dengan benar. Dan yang terakhir, yaitu membiasakan sikap bersyukur, taat beribadah, dan bertanggung jawab. Nah, anak-anak hebat, agar lebih mudah dipahami, di sini Ibu membuatkan peta konsep mengenai materi apa saja yang akan dibahas pada pembelajaran kali ini. Namun pada pembelajaran kali ini akan ada untuk tiga kali pertemuan ya. Untuk pertemuan yang pertama akan dibahas mengenai tentang tanda-tanda usia balik menurut ilmu fikih. Untuk pertemuan kedua, tanda-tanda usia balik menurut ilmu biologi. Dan pertemuan yang ketiga yaitu mengenai kewajiban bagi anak yang telah menikah. Nah, anak-anak, coba ini Ibu punya gambar. Kira-kira gambar apa ya? Coba diamati. Iya, ini gambar tentang perubahan manusia atau perkembangan manusia mulai dari sejak lahir sampai kakek-kakek ya, sampai lansia. Nah, sekarang Ibu mau tanya, gimana? Anak-anak sekarang sudah usia berapa tahun ya kira-kira? Pada kelas 4 ini ada yang 9 tahun, ada yang 10 tahun, bahkan ada juga yang masih 8 tahun. Gimana, coba lihat fisik kalian, ada yang berubah enggak? Pasti ada ya. Sekarang kalian sudah pada besar, sudah pada hebat-hebat, soleh ya. Nah, jadi usia balik itu apa? Usia balik itu menurut bahasa artinya sampai. Kemudian menurut istilah, balik adalah kedewasaan bagi seorang muslim. Kalau laki-laki itu ditandai dengan salah satunya dengan keluar mani ya, artinya keluar mani itu bisa lewat mimpi basah. Kemudian kalau untuk perempuan itu ditandai dengan keluar haid. Baik, anak solih salihah, langsung saja ke materi yaitu mengenai tanda-tanda usia balik menurut ilmu fikih. Nah, di sini anak hebat, coba lihat, ini ada gambar, ada cerita, coba dilihat, dibaca dan dipahami dulu cerita tersebut. Oke, sudah ya. Nah, jadi di sini Ibu akan bahas tanda-tanda usia balik menurut ilmu fikih. Setelah kalian baca barusan, apa sih ilmu fikih itu? Kira-kira ada yang tahu nggak? Ya, ilmu fikih itu adalah ilmu yang membahas tentang hukum Islam atau ilmu yang membahas aturan hubungan baik antara Allah dengan manusia, atau manusia dengan manusia, atau manusia dengan alam sekitar. Nah, salah satunya ini
tanda-tanda usia balik menurut ilmu fikih ya. Kira-kira sama nggak tanda-tanda usia balik antara laki-laki dan perempuan? Oke, untuk lebih jelasnya kita lihat lagi slide berikutnya. Anak Salih dan Salihah, mengenai tanda-tanda balik menurut ilmu fikih, yang pertama yaitu mimpi basah. Nah, sebelum Ibu bahas lebih lanjut, ini ada cerita, silakan dibaca dulu dan dipahami ya. Oke, sudah ya. Gimana, menarik bukan cerita tersebut? Jadi apa sih yang dimaksud dengan mimpi basah itu? Mimpi basah ini artinya mimpi yang menyebabkan seseorang keluar mani atau keluar sperma ya. Nah, mimpi basah ini bisa terjadi pada laki-laki atau perempuan. Ini ditandai ketika seorang anak laki-laki atau perempuan memasuki usia 9 tahun atau lebih. Nah, setelah mimpi ini, setelah anak tersebut mengalami mimpi, maka diwajibkan kepadanya mandi ya. Mandinya disebut mandi besar. Berbeda dengan mandi biasa ya. Mandi besar itu artinya mandi yang memakai niat. Oke, kita lanjut ya slide berikutnya. Anak-anak Salih dan Salihah yang Ibu banggakan, kemudian ciri-ciri tanda balik menurut ilmu fikih yang kedua yaitu haid. Silakan sebelum Ibu bahas mengenai haid, ini ada cerita, silakan dibaca dulu, dipahami ya. Silakan. Oke, sudah ya bacanya. Nah, gimana setelah perasaan kalian setelah membaca cerita tersebut? Jadi intinya haid ini tanda balik khusus untuk perempuan ya, karena kodratnya perempuan itu akan mengalami haid seperti apa yang dialami oleh cerita Aisyah tersebut ya. Nah, jadi perempuan di sini siapkan mental, siapkan ilmunya juga untuk menyambut usia balik dengan tanda haid ya. Nah, haid ini bisa dialami ketika seorang perempuan pada mulai usia 9 tahun. Nah, kalau kita kira-kira 9 tahun ini bisa terjadi pada siswa kelas 4, kelas 5, kelas 6, atau bahkan SMP juga baru mengalami haid. Baik, anak Salih dan Salihah, tanda-tanda balik menurut ilmu fikih yang ketiga yaitu berumur 15 tahun. Nah, sempurnanya umur 15 tahun ini diperuntukkan bagi anak laki-laki dan perempuan ya. Kemudian setelah anak laki-laki dan perempuan mencapai usia 15 tahun, maka telah dikatakan ia telah memasuki usia balik. Meskipun sebenarnya dia belum mengalami haid atau mimpi basah untuk anak laki-laki, tapi tetap ketika memasuki usia 15 tahun, maka dia sudah dihukumi balik menurut ilmu fikih. Baik, anak soleh, anak solehah, setelah seseorang mengalami mimpi basah atau haid, maka dihukumi dia sedang berada dalam hadas besar ya. Artinya hadas besar ini cara mensucikannya yaitu dengan cara mandi besar. Mandi besar harus dilakukan dengan niat ya. Nah, kemudian gimana cara-cara mandi besar? Yang pertama yaitu mencuci kedua telapak tangan, kemudian mencuci alat kelamin dengan tangan kiri, kemudian
Kemudian membersihkan tangan kiri dengan sabun ya, atau tanah kalau dulu belum ada sabun kali ya. Kemudian yang keempatnya yaitu berwudu dengan sempurna. Yang kelima, menyela-nyela rambut kepala dengan air. Yang keenam, menuangkan air dengan anggota badan. Dan yang ketujuh yaitu membasuh kaki. Nanti setelah ini kita akan demonstrasi ya, mendemonstrasikan bagaimana tata cara mandi besar. Kita lanjutkan lagi kepada slide berikutnya. Nah, anak-anak hebat, setelah kita bahas mengenai tadi tata cara mandi, di sini akan dibahas tentang larangan apa saja yang tidak boleh dilakukan oleh seseorang yang mempunyai hadas besar. Yang pertama, ketika seseorang mempunyai hadas besar itu dilarang untuk melaksanakan sholat ya. Kemudian dilarang juga baginya atau haram untuk membaca Al-Quran, membawa Al-Quran, dan menyentuh Al-Quran ya. Kemudian dilarang baginya untuk berdiam diri di masjid. Dan yang terakhir, dilarang untuk tawaf. Tawaf ini artinya mengelilingi Ka'bah ya. Nah, jadi sebelum dalam keadaan suci ini dilarang ya. Tetapi setelah suci dengan mensucikannya dengan cara mandi besar, maka boleh kembali apa yang biasa ibadah apa yang biasa dilakukan, seperti itu ya. Baik anak-anak hebat yang solih dan salihah, mungkin hanya itu yang dapat Ibu sampaikan ya mengenai tanda-tanda balik menurut ilmu fikih. Nah, untuk materi tanda-tanda balik menurut ilmu biologi itu akan dibahas pada video pembelajaran yang akan datang ya, minggu yang akan datang. Nah, mungkin untuk kali ini cukup sekian. Mudah-mudahan dapat dimengerti dan anak-anak hebat setelah mempelajari materi ini agar lebih mempersiapkan ya, lebih siap untuk menyambut usia balik. Terima kasih, mohon maaf atas segala kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.